Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita di Dialog Palembang pagi ini, dan kita pagi hari ini dari tadi kita sudah sounding ya. Pagi hari ini kita bakal ngebahas atau juga kita membicarakan mengenai pers mengawal demokrasi sehat. Dan di studio ini sudah hadir narasumber kita, ada Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan, ada Bapak Dr. Haji Firdaus Komar, SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komar nama Bapak. Jadi namanya panggil Pak Firdaus. Iya. Sehat Pak Firdaus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat pagi hari ini ya. Nah, ini kita sambil menanti juga Pak Firdaus ya, ada Pak Wiko juga, Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau IG Sumatera Selatan. Betul. Kita akan ngebahas mengenai pers mengawal demokrasi sehat. Sebenarnya sudah sering nih kita ngebahas tentang pers ya, atau juga tentang mengawal pemilu di tahun 2024. Ini kan ada momen penting ini untuk seluruh Indonesia. Betul. Khususnya Pak Firdaus ya. Kalau dari Pak Firdaus sendiri selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan, bagaimana nih ini untuk mengawal pemilu 2024? Iya, jadi begini, bahwa harus kita pahami dulu yang pertama itu paradigma berkaitan dengan posisi PES ya. Jadi kalau PES ini kan diatur sesuai dengan konstitusi di Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang PES itu yang berkaitan dengan kemerdekaan pers. Jadi sebelum kita masuk pada ranah bagaimana peran PWI, bagaimana peran wartawan berkaitan dengan liputan pemilu atau menghadapi pemilu, momen penting yang seperti kata tadi, bahwa kemerdekaan pers itu adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berazaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Jadi artinya pers pada posisi yang sangat-sangat fundamental, sangat strategis karena berkaitan dengan peran mengawal demokrasi. Jadi ada pemilu atau tidak ada pemilu, bahwa PES itu memastikan dalam suatu sistem bernegara itu harus ada sistem demokrasi. Ya. Jadi apalagi pemilu ini merupakan wujud dari implementasi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Jadi PES dalam konteks di Indonesia saat ini bahwa bagaimana memberikan peran berkaitan dengan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kita sadari bahwa PES ini merupakan bukan bagian dari pilar demokrasi ya. Itu harus sudah diakui memang. Kalau kita bicara sistem kenegaraan kan ada legislatif, yudikatif, eksekutif, dan yang keempat itu adalah PES. Nah, tentu PES yang bagaimana yang menjadi pilar demokrasi itu yang menjadi pertanyaan kita ya. Tentu PES yang memiliki tanggung jawab, PES yang berdasarkan Undang-Undang 40, PES yang mematuhi kode etik, PES yang berdiri tegak, independen, berimbang dan tidak memihak ke pihak manapun seperti itu. Makanya saya setuju kemarin teman-teman kampanye misalnya wartawan itu bukan juru kampanye. Wartawan itu adalah justru menjadi wasit yang memberikan edukasi, pencerahan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilu. Kalau Pak Firdaus sendiri tadi pertanyaannya selaku dari Ketua PWI, ini pantauannya untuk menuju demokrasi sehat di 2024 seperti apa? Ya, ini kalau PWI itu kan lebih pada berorganisasi ya, berorganisasi yang kita kumpul semua teman-teman wartawan satu profesi dalam satu visi untuk mencapai satu tujuan. Sebenarnya bagian dari PWI itu adalah teman-teman yang bertugas sebagai wartawan yang melaksanakan fungsi PES. Jadi teman-teman kan berada di perusahaan media, misalnya anggota PWI dari RRI mereka kan bergerak atau berfungsi melaksanakan tugas jurnalistiknya itu bagaimana mereka melakukan tugas jurnalistik 6M tadi, memperoleh, mencari, memperoleh, mendapatkan, memiliki sampai menyiarkan. Bukan terkait dengan pemilu saja, tapi kaitan dengan pemilu bahwa karena ini merupakan suatu momen yang 5 tahun sekali ya, yang memang harus kita sikapi dengan serius bahwa ketika kita mendapatkan tugas sebagai jurnalistik yang hadir di lapangan, kita harus memberikan informasi yang memang betul-betul mengedukasi ke masyarakat. Apalagi zaman sekarang
sekarang ini begitu banyak hoax, misalnya begitu banyak disinformasi, orang bisa mengelabui suatu informasi seolah-olah benar tapi ternyata tidak benar. Nah, tugas kita wartawan sebenarnya untuk memberikan suatu pencerahan kepada masyarakat, jangan sampai juga kita ikut-ikutan juga memberikan informasi yang tidak benar. Benar. Jadi peran PWI bagaimana kita meng-clear suatu informasi itu, bahwa informasi itu sesuatu yang jernih, yang memang bisa mencerdaskan rakyat dan bisa rakyat memahami dan apa yang diputuskannya itu sesuai dengan fakta seperti itu. Kalau dari PWI sendiri, ini ada nggak sih kayak edukasi atau sosialisasi kepada wartawan-wartawan sendiri? Kadang kan kita suka melihat kayak beberapa tahun yang lalu ada wartawan yang dilaporkan bikin berita hoax. Ini kan di tahun pemilu agak-agak ngeri kan, ngeri-ngeri sedap itu Pak Firdaus. Benar. Jadi kalau saya berbicaranya begini, setiap di suatu ada tingkatannya dan ada dua juga sih sebenarnya, ada dua. Ada yang mungkin yang dalam kaitan itu mungkin kurang disiplin atau kurang mematuhi apa yang menjadi SOP, apa yang menjadi patokan terkait dengan tugas seorang wartawan dalam jurnalistik. Seperti yang dikatakan tadi, misalnya dilaporkan untuk yang memberitakan hoax. Ya kaitan ini memang kita kalau di PWI selalu kita memberikan satu pemahaman yang dari awal ketika 2022 penetapan calon peserta pemilu oleh penyelenggara pemilu KPU, kita sudah mewanti-wanti ke teman-teman wartawan. Termasuk wartawan kan ada juga yang punya hak politik ya. Kita sangat menghormati wartawan yang memiliki hak politik, paling tidak hak partisipasi ketika harus memilih. Memilih dalam konteks ini kita bukan mengkampanyekan suatu pilihan kita kan. Kita kan memilih kan di bilik suara, Bu. Jadi pilihan kita itu mau capres 1, 2, 3 itu kan ada di bilik suara. Kita tetap bukan dirahasiakan ya. Iya, kita kan bukan tim dari satu capres kan atau dari satu caleg. Kita merupakan orang yang memberitakan apa yang menjadi program semuanya. Artinya ada juga teman-teman misalnya ikut caleg juga, ikut dalam politik praktis menjadi partai politik. Otomatis secara aturan bahwa kalau di PWI tidak boleh jadi pengurus PWI. Kalau dia di perusahaan media seharusnya dia cuti atau mundur sebagai profesi wartawan. Itu untuk menjaga netralitas, untuk menjaga konflik of interest. Jadi biar tidak ada konflik ketika dia harus memberitakan satu kelompok, kan jadi konflik posisi sebagai wartawan. Makanya lebih aman mereka itu off dulu sebagai yang bertugas untuk melakukan tugas jurnalistik. Mungkin dia fokuslah dulu. Kalau bila perlu menang dulu, menang jadi caleg atau jadi bupati atau jadi gubernur, lebih bagus kalau ada wartawan mau jadi gubernur atau jadi bupati. Tapi untuk kegiatan jurnalistik off dulu lah deh. Selama menjabat gitu. Ya, selama mencalonkan. Iya. Jadi untuk memberikan ruang bahwa tugas pers itu justru akan terjaga marwahnya berkaitan dengan menjaga kemerdekaan pers seperti itu. Kalau sejauh ini ada temuan misalnya jurnalistik tetap aktif tapi juga mencalonkan. Ya, ada laporan? Mungkin juga ada, tapi secara laporan tidak ada. Mungkin juga ada, tapi saya mengharapkan kesadaran, ada semacam kesadaran etika lah ya. Ini kan menyangkut di publik juga. Bagaimana publik mau mempercayai suatu kepentingan politiknya ketika dia berada pada posisi yang di satu golongan. Karena kita tahu bahwa pers wartawan ini harus netral dan independen, berada dalam semua golongan. Jadi tidak bisa memihak pada satu pihak atau mengkampanyekan apalagi seperti itu ya. Oke, jangan sampai caleg atau masuk di partai politik otomatis harus off dulu dong. Kalau di kepengurusan PWI harus mundur karena tidak mungkin seorang itu kita berada pada pihak satu golongan tertentu. Seperti itu. Nah, di sini selain Ketua PWI Sumatera Selatan juga sudah hadir bersama kita, ada Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau biasa disingkat dengan IG Sumatera Selatan, ada Mas Muhammad Fajar Wiko SEMM. Selamat pagi Mas Wiko. Pagi, sehat kabarnya Mas Wiko pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kita ngomongin tentang pers mengawal demokrasi sehat Mas Wiko. Kalau dari pandangan Mas Wiko sendiri selaku Ketua IG ya, ini seperti apa untuk menjelang pemilu 2024 nanti? Jadi kita mulai dulu bahwa pemilu ini sarana yang penting bagi kita untuk menentukan pemimpin rakyat, masa depan kita. Jadi dan media ada di dalamnya, dalam artian media ini berperan untuk mengawal, mengiringi dan menciptakan bagaimana pemilu yang demokratis. Media juga
kita harus sebagai media ini menjadi kunci dan memastikan jalannya demokrasi itu dengan independensi yang kami nilai bahwa sama seperti yang Bang Firdaus Komar tadi sampaikan bahwa tidak ada keberpihakan, netralitas dari media ini akan menentukan bagaimana masyarakat kemudian memilih. Kira-kira seperti itu. Baik, kembali ke Pak Firdaus. Pak Firdaus berarti menjadi seorang jurnalis ini nggak gampang ya, karena posisinya rada-rada maju kena, mundur kena, serba salah ya. Saya setuju omongan nggak gampang tadi. Memang nggak gampang ya. Jadi jangan orang sembarangan untuk menjadi seorang wartawan, seorang jurnalis, karena memang punya syarat yang berat, karena dia merupakan tugas yang berkaitan dengan melaksanakan tugas pers yang sudah tercantum dalam konstitusi. Karena kalau kita melaksanakan fungsi pers itu kan ada 5. Termasuk kontrol sosial. Jadi saya setuju teman-teman kemarin, teman Aji misalnya mengkampanyekan wartawan bukan juru kampanye. Ya betul itu. Jangan sampai mereka berada di satu pihak atau mengkampanyekan diri sendiri. Atau memang kita menghormati wartawan punya hak politik ya, punya hak politik berkaitan dengan partisipasi politik mereka. Tapi hak politik itu digunakan saat coblos lah ya. Jangan digunakan waktu di zaman kampanye sekarang ini saya mihak ini, saya mihak itu, akhirnya perang. Perang dalam tanda kutip. Nggak enak lah antara wartawan. Pada posisi kita adalah wasit yang netral, yang memberikan justru mencerdaskan atau mengedukasi masyarakat seperti Baik. itu. Kalau dari Pak Firdaus sendiri kan, kalau kita lihat di zaman sekarang banyak kayak media sosial seperti Instagram ini ada yang mendadak menjadi wartawan ya. Nah ini apakah mereka ini juga dihimpun atau diberikan edukasi bahwa seorang wartawan baik media sosial dan lain-lain itu harus berdiri di posisi yang netral? Sebenarnya hal yang beda. Kalau penggunaan platform media sosial itu suatu yang sudah dindingnya udah beda, ruangnya udah beda. Jadi media sosial satu fenomena yang berkaitan dengan penyampaian informasi menggunakan platform media sosial yang dasar hukumnya juga beda. Kalau wartawan memiliki dasar hukum yang sudah terjamin berkaitan dengan proses penyampaian informasi ke publik. Kalau media sosial itu kita tanggung jawabnya siapa ketika akun itu akun palsu, misalnya akunnya yang tidak jelas, sehingga kita justru mengedukasi masyarakat jangan sampai terjebak dengan informasi-informasi di media sosial yang kadang-kadang memang seolah-olah benar atau tersistematis, terstruktur, padahal belum tentu benar karena tidak ada verifikasi yang bisa dilakukan di media sosial seperti itu. Nah, contohnya kalau masyarakat ingin mendapatkan informasi yang mungkin benar, ada ciri-cirinya nggak gitu? Banyak indikator-indikatornya. Kalau kita, saya yakin masyarakat menggunakan platform media sosial. Nah, jadi mereka juga harus tahu membedakan bagaimana informasi yang diperoleh, diakses itu apa melalui medsos atau bukan melalui medsos. Kalau kita bicara di media mainstream ya, kita kan punya platform cyber yang tentu terverifikasi, ada webnya, ada hostingnya seperti itu. Kemudian ada cetak, ada penyiaran seperti radio, televisi ini. Itu yang paling gampang untuk membedakan dari platformnya dulu. Kemudian dari sisi konten. Nah, di sisi konten masyarakat juga harus bisa membedakan berkaitan dengan paling tidak ya jangan percaya dulu. Jangan gampang misal begitu dapat informasi langsung mereka buru-buru percaya dengan mengambil keputusan yang belum tentu benar. Nah, kira-kira bagaimana kalau putusan itu bisa merusak tatanan sosial, tatanan masyarakat misalnya, ketika informasi itu didapat yang belum tentu benar. Misalnya rawan sekali ini ketika hasil pemilu misalnya ya. Hasil pemilu kan sering itu menang katanya. Yang nomor 1 menang katanya. Padahal yang resminya itu ada di penyelenggara pemilu kan. Penyelenggara pemilu kan ada KPU yang akan mengumumkan resmi. Dan seolah-olah dibikinnya KPU juga yang bikin. Makanya yang arus informasi yang luar biasa derasnya ini yang kadang-kadang tidak terkendali ya. Tinggal kita aja mengendalikannya sebenarnya. Baik, kita kembali ke Mas Wiko. Mas Wiko selaku Ketua IG ini ada tantangan tersendiri nggak sih menuju tahun pemilu 2024? Di pemilu mendatang tentu banyak tantangan. Salah satu upaya antisipasi yang kita lakukan adalah beberapa waktu kemarin kita gelar training peliputan pemilu, kemudian training misinformasi. Karena ini nih sebenarnya tantangan yang akan muncul.
informasi yang banyak, bauran informasi yang luas, cakupan yang luas dengan yang tadi sosial media, segala macam platform yang akan muncul, itu akan menimbulkan berbagai masalah. Di antaranya yaitu tadi yang seperti Bang Fir sampaikan bahwa ada misinformasi ya, yang dari pengertiannya adalah informasi yang salah yang kemudian disampaikan secara meyakinkan. Kemudian ada pula disinformasi yang kemudian sengaja informasi itu sudah tahu salah tapi masih disebarluaskan, yang kita kenal tadi istilahnya hoax. Kemudian ada malinformasi, informasi yang tidak akurat tapi udah langsung disampaikan, buru-buru disampaikan. Hal-hal inilah yang akan mewarnai hari-hari pemberitaan atau informasi. Nah, ini berdasarkan pengertian gangguan informasi inilah yang kemudian akan menentukan sebenarnya, membuat persepsi di publik sehingga bisa juga berpengaruh buruk dalam penentuan tadi dalam kaitannya dengan tujuan pemilu ini, menentukan pemimpin yang ke depan, pemilu yang demokratis. Karena semakin ke sini mungkin sedikit tidak sekeras kemarin, sekeras pemilu sebelumnya, karena tahun ini ada 3 pasangan calon, tapi hal-hal itu akan tetap mewarnai. Kalau ke Pak Firdaus, dari 5 tahun yang sebelumnya sampai tahun ini untuk menjelang tahun ke depan pemiluan, ada perbedaan nggak tantangannya? Iya, jelas ada perbedaannya karena kalau saya lihat bahwa case pemilih itu beda-beda ya, karena secara mekanisme kemudian aturan seperti sekarang kan lagi ramai soal debat kan, debat capres cawapres, dan itu perbedaan-perbedaan itu sebenarnya lebih pada berkaitan dengan di samping dari regulasi aturannya, kemudian situasinya ya, situasinya memang beda. Mungkin pada kita bicara 5 tahun atau 10 tahun lalu berkaitan dengan penggunaan sistem informasi ya, media sosial yang memang sebenarnya sudah ada ya, orang sudah mengoptimalkan ya, memaksimalisasi penggunaan media sosial untuk kampanye misalnya, yang terkadang juga aturan-aturan yang untuk mengantisipasi suatu kejadian ya berkaitan dengan penggunaan akun media sosial tidak terjangkau dari sisi aturan, sehingga kita juga sebagai wartawan media yang memang memiliki tugas untuk memantau, memberikan satu evaluasi atau pemberitaan apakah ini salah, benar sesuai dengan aturan atau tidak, atau ini yang ideal atau tidak, terkendala juga. Seperti itu. Kemudian situasi dari sisi situasi memang kadang-kadang kondisi sosial politik yang beda, kondisi sosial politik yang beda. Mungkin 5 tahun lalu yang mencalonkan capres misalnya ada petahana ya. Kemudian kalau sekarang kan calon-calon yang bukan petahana, tapi ada anak petahana juga kan. Artinya ada kondisi-kondisi tertentu yang memang memberikan satu regulasi yang beda seperti itu, saya pikir. Termasuk juga pemilu bareng ya, pemilu serentak bahasanya ya, pemilu serentak yang juga membuat teman-teman pers wartawan harus memberitakan misalnya terkait dengan penghitungan suara itu yang sampai paling tengah malam, yang ada yang sampai meninggal, kecapean ada. Nah, itu juga sisi lain yang menarik dari sisi pemberitaan sebenarnya, dari sisi pemberitaan menarik terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu. Jadi sebenarnya media atau pers dan lain wartawan dan lain-lainnya itu sebenarnya harus berperilaku seperti apa nih kalau misalnya kalau dilihat ini kan tahunnya beda nih Pak Firdaus, karena pemilu tadi takutnya karena membela sebelah pihak, karena kan setiap wartawan itu kan harus ada punya naluri sendiri karena membela salah satu, tapi karena netralisasi mereka tidak mengungkapkan, takutnya pada saat quick count ini takutnya seperti itu, sudah melihatkan sisinya ini loh pemenangnya gitu. Harus berperilaku seperti apa? Perilaku ya. Jadi begini, kalau kita memang wartawan tuh harus tahu dulu pengetahuannya, dasarnya itu apa. Ketika itu penghitungan quick count, jadi harus paham dulu makna quick count ya. Artinya
quick count itu belum menggambarkan bahwa hasil akhir kan, yang siapa pemenangnya. Itu kan membahayakan ketika informasi itu disampaikan di headline beritanya juga, misalnya pemenangnya adalah si ini, di bawahnya hasil quick count misalnya kecilnya tulisannya. Itu kan membahayakan persepsi masyarakat sehingga menimbulkan antara pendukung tidak pendukung itu terjadi konflik. Nah, kita kan sebagai media harus memanage itu, jangan sampai masyarakat juga terjadi charge atau konflik sosial yang terkait dengan politik itu. Jadi kalau perilaku teman-teman wartawan, kalau saya pikir secara nurani teman-teman wartawan itu sama ya kok ya. Tingkatannya aja yang beda mungkin kan. Tapi secara nurani bagaimana wartawan itu berada pada posisi untuk membela yang benar, yang tertindas, yang kira-kira ada yang curang misalnya kita angkat seperti itu kan. Yang ada semacam indikasi-indikasi. Nah, itu menarik bagi teman-teman wartawan. Ada indikasi kecurangan atau ada indikasi yang tidak fair berkaitan dengan pelaksanaan proses dari pemilu itu sendiri. Itu lebih menarik untuk ditarik, untuk diberitakan seperti itu. Yang sebenarnya di penyelenggara pemilu ada Bawaslu sebenarnya yang memang punya kewenangan berkaitan dengan pemantauan atau pengawasan pemilu itu. Berarti di sini pers itu bukan hanya berjalan dengan sendiri tapi bekerja sama dengan Bawaslu, KPU juga ya Pak Firdaus ya. Jadi semuanya itu bagian dari kita untuk narasumber kita. Karena pers juga bekerja itu bukan untuk pers tapi untuk publik, untuk masyarakat seperti itu. Jadi kalau kita ngomong tugas jurnalistik kita itu bukan untuk kita sendiri, tentu untuk kepentingannya adalah kepentingan publik gitu seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Wiko? Ya memang berkaitan dengan bagaimana perilaku kita di lapangan, ya tentunya banyak contoh-contoh yang bisa kita lakukan ya di jelang sekarang sudah masuk masa kampanye sampai nanti. Contohnya aja dari pemberitaan, misal dalam satu bagian tentu kita tidak hanya mengangkat kekurangan satu pasangan calon atau caleg, tentunya kelebihannya juga harus dimuat, ditampilkan. Jadi akurat, berimbang, objektif dan mengcover both side yang sekarang malah semakin meluas, cover multiple sides. Tentunya ini akan memberikan masukan bagi pembaca atau pendengar atau penonton tentang ini nih kayaknya ini nih calon yang sesuai dengan saya, atau kayaknya saya nggak sama yang ini nih. Artinya kan pilihan-pilihan itu yang kita tampilkan sebagai pers ini. Tadi Bang Fir bilang bahwa kita nih untuk masyarakat, kita bersama masyarakat untuk mengawal demokrasi ini berjalan dengan sesuai harapan, sesuai tujuannya, kira-kira seperti itu. Pak Firdaus, ini sudah ada laporan tidak dari masyarakat kalau misalnya salah satu ada wartawannya sudah mulai dalam tanda kutip udah mulai nakal nih? Sudah ada laporan atau belum? Maksudnya gimana? Wartawan? Misalnya sudah ada yang memihak sebelah pihak gitu, sudah ada laporan belum? Mungkin dari sisi masyarakat memahami jika ada yang memang seperti itu. Kita juga wartawan kadang-kadang membaui, menganalisis lah ya berkaitan dengan ada semacam berita misalnya. Tapi jika kalaupun itu ditemukan seperti itu bisa dilaporkan karena itu menyangkut pelanggaran kode etik. Karena kode etik 11 pasal itu sudah sangat jelas, misalnya berita itu harus berimbang, harus memberikan porsi yang sama, kemudian tidak memihak atau tidak mengkampanyekan justru yang walaupun itu beritanya kampanye tapi satu calon saja misalnya kan, justru harus memberikan ruang yang sama terkait dengan biar publik itu sama-sama dapat untuk mungkin di kebijakan redaksinya lah yang ada semacam angle-angle tertentu misalnya yang memang satu pilihan lah bagi kebijakan redaksi tertentu untuk memberikan ruang yang pada salah satu calon misalnya seperti itu, atau isu-isu yang diangkat berkaitan program yang menarik misalnya seperti itu. Baik, kita terima telepon dulu yang ingin bergabung, silakan di line telepon kami di 0711369977. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana, Bu? Saya Rianti di Kenten, Mbak. Bu Rianti di Kenten. Silakan Bu Rianti. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak. Menarik ini kalau wartawan udah ngomong ya. Apalagi di saat kampanye sekarang. Tapi budaya kampanye tahun ini sepertinya agak berbeda ya dengan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Ya namanya juga 5 tahunan ya. Hari ini saya tidak merasakan
suasana yang heboh menggebu-gebu begitu, berbeda, atau mungkin karena kita di Sumatera itu agak berbeda dengan di Jawa. Tapi saya sebetulnya juga tertarik itu bagaimana kampanye ini harusnya kan tahun ini kan sudah boleh sebetulnya ada di universitas. Menarik ketika melihat misalnya calon-calon presiden itu kan pada sibuk kemarin-kemarin itu ke universitas, tapi kali ini hanya di Jawa atau hanya di Jakarta saja begitulah ya. Sebetulnya ingin tahu juga misi-misi mereka. Tapi yang lebih menarik lagi kalau berbicara tentang para calon yang ngotorin jalan, entah apa jadinya, ini sebetulnya sesuai dengan peraturan apa enggak sih, efektif atau enggaknya juga saya kurang paham. Cuma tahu wajahnya aja, nomornya aja, visi misinya kan nggak tahu, mau ngapain apanya juga nggak paham. Itu aja sih. Tapi kalau media bagaimana ya? Apakah diperbolehkan juga kalau misalnya membuka profilnya satu-satu? Kita juga pengen tahu ini track recordnya apa, bagaimana gitu kan. Jangan-jangan mantan napi nanti nguploadnya juga di media online yang nggak jelas, yang nggak pernah dibuka oleh masyarakat. Ya bagaimana para wartawan ini menyikapi aja. Itu aja ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Rianti di Kenton. Mungkin kita ke Pak Firdaus dulu. Pak Firdaus silakan tanggapi Pak Firdaus. Ya, ini menarik dari Bu penanya tadi ya. Bu Saya sangat menarik, penting, mereka pengen mengetahui bukan hanya di baliho-baliho saja di pinggir jalan yang rame putu-putunya. Sebenarnya kalau caleg di kertas suara tidak ada putu ya, cuma nomor sama nama ya. Tapi efektivitas berkaitan dengan kampanye. Kalau kita bicara kampanye kan harusnya mereka kan menyampaikan gagasan ya, program apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang mungkin kita pas belum ada pilihan ya Bu ya sebagai masyarakat ya untuk menentukan pilihan karena memang tidak terkomunikasikan apa yang menjadi program mereka, dari partai apa, mereka pengennya berbuat apa kalau sudah jadi anggota legislatif atau jadi capres, cawapres seperti itu. Saya terima masukan itu berkaitan dengan media ya, bagaimana peran media untuk membuat satu profiling dari calon-calon legislatif itu terkait dengan program. Kadang-kadang Bu mungkin saya tidak tahu bagaimana kualitas dari calon anggota dewan itu sendiri ya. Ketika diajak diskusi misalnya, mohon maaf aja ini mungkin ya, ya bukan ngatain bukan. Apalagi bicara partai politik misalnya kan begitu pragmatisnya di partai politik itu untuk ketika kita diajak diskusi misalnya. Ada juga sih yang sebenarnya ada isinya, ada bobotnya lah berkaitan dengan kalau kita bicara misalnya terkait dengan program misalnya bagaimana pengentasan kemiskinan, bagaimana mengatasi stunting, kesehatan, misalnya ada juga yang memang memiliki visi misi seperti itu. Tapi kadang-kadang calon itu diundang di mana Pak ya? Diundang juga. Nah makanya Ibu Rianti ini sangat peduli. Saya pikir memang penting untuk mengetahui atau lewat di profil mereka yang sudah daftar lewat partai politik ke penyelenggara pemilu, ke KPU mungkin. Saya pikir ada sedikit profilnya. Dan kalau di media sosial kadang-kadang kita tidak percaya juga Bu mungkin ada pencitraan yang sebenarnya tidak seperti itu, yang rame-rame kalau Jumat ada sedekah, ada macam, tapi kita bukan menyalahi sedekahnya ya. Mungkin ketika kalau kata teman-teman tuh wah sudah calon ini udah mulai ramah nih, ya udah banyak negur ini. Ya, Pak, ya. Gitu. Tapi saya pikir tinggal lagi masyarakat lah yang untuk menentukan pilihan. Jangan sampai juga Bu ya kita memilih istilah kucing dalam karung ya. Tahu dengan namanya, tahu dengan gambarnya, tapi gagasnya tidak tahu. Gagasnya tidak tahu. Apalagi partai politiknya mana, kita juga kadang-kadang. Tapi itu yang terpilih kadang-kadang juga ya, Siku ya. Sering banyak sekali yang sebenarnya wartawan juga terkendala juga untuk mengakses mereka tuh tidak membuka berkaitan dengan ketika kita diskusi atau wawancara berkaitan dengan topik tertentu. Misalnya bagaimana Pak pandangan kemarin di PWI Pusat ngundang capres untuk berbicara PES seperti itu kan. Kita pengen tahu misalnya yang baru datang itu Ganjar dengan Anies, yang satunya belum, Prabowo. Pengen tahu bagaimana mereka melihat
pandangan mereka terhadap PES. Jadi bukan mengkampanyekan mereka, tapi ingin tahu gagasan mereka berkaitan dengan pembangunan PES di Indonesia itu pengennya seperti apa, seperti itu. Menggali-gali kayak itu. Baik, kalau mungkin tanggapan dari Mas Wiko sendiri. Jadi apa yang dimaksud Bu Rianti tadi mungkin menguji calon presiden atau caleg. Kalau dalam skup yang kecil di Palembang seperti yang benar kata Bang Firdaus tadi sampaikan bahwa kecenderungan caleg ini ada yang terbagi dua semua ya Bang Ferry. Ada yang benar-benar ringan, ada yang benar-benar mungkin, tapi perlu kita hargai, ini merangkum apa yang kita temui di lapangan, dalam artian bukan kita memvonis nih, bukan Aji atau wartawan memvonis, tapi suara dari Ibu Rianti ini adalah suara bahwa saya harus tahu loh siapa yang saya coblos, saya harus tahu loh siapa yang akan memimpin, yang akan duduk di kursi dewan, siapa yang akan mewakili aspirasi saya. Nah, kira-kira hal ini yang masih kurang. Wartawan atau jurnalis sudah bekerja maksimal untuk menggali itu dengan tadi etika, prinsip-prinsip keberimbangan, menampilkan apa kebaikan, apa yang kurang baik dari caleg atau calon-calon kepala daerah atau sampai calon presiden. Nah, tinggal bagaimana literasi masyarakat, tinggal bagaimana juga pers ini membantu masyarakat untuk berliterasi dengan baik. Saya pikir itu nanti salah satu poin yang kita harapkan. Baik, Pak Firdaus tadi Bu Rianti juga sempat menyinggung kita tuh kayak adem-adem aja, kayak nggak ada semaraknya betul. itu. Sebenarnya kalau di Sumatera Selatan sendiri khususnya di Kota Palembang ini tidak terdengar gaung atau kemeriahan untuk tahun 2024. Apakah memang dari masyarakat sendiri kayaknya sudah kalau kecewa lah? Maksudnya ini paling pencitraan, apatis kayak kamu udah tahu yang menang yang bakal siapa atau seperti apa Pak Firdaus? Bisa jadi pendapatnya seperti itu, persepsi seperti itu. Karena memang terasa misalnya kalau kita masih kecil dulu kan kalau pemilu itu udah rame kan, ada lagu-lagunya. Seperti jingle itu ya ada jingle-jinglenya. Mungkin sistem informasi zaman dulu masih sangat terbatas ya, radio ini sangat berperan, mungkin kemudian media sosial belum ada kan, internet belum ada. Memang suasana yang memang berbeda itu sebenarnya bagaimana mungkin tingkat pendidikan masyarakat juga sudah bisa menilai ya, sudah bisa memverifikasi lah siapa calon yang memang harus dipilih dari partai apa. Karena kalau saya melihat partai-partai politik ini hampir sama. Orang tinggal pindah aja partai, caleg di partai ini. Besok 5 tahun lagi pindah lagi ke partai ini, caleg juga kan. Jadi kalau kita bicara apa sih yang membedakan partai politik terkait dengan visi dan misinya, mungkin agak susah juga Bung Miko ya. Karena yang penting dia tuh kayak perlu kendaraan aja ya. Mau kendaraannya mereknya apa, yang penting dia jadi di mana gitu kan, seperti itu. Jadi saya pikir memang berkaitan dengan hiruk pikuk itu juga antara penting tidak penting lah ya. Bagaimana esensinya, saya pikir esensi atau substansi dari pemilu itu. Dan untuk apa juga kalau zaman dulu mungkin kampanye rame-rame kan, ada kampanye lapangan seperti itu, ada kampanye terbuka yang mendatangkan artis. Mungkin artinya artis itu yang mau ditonton orang kan, ujung-ujungnya juga. Jadi jadi saya pikir yang penting substansinya. Sekarang kan diatur juga kampanye lewat media sosial misalnya kan, bagaimana aturannya, akun yang digunakan seperti itu. Tinggal lagi penyelenggaranya kan KPU terkait dengan ini ya. Jadi memang KPU lah yang punya regulasi untuk mengatur para caleg ini berkampanye. Seperti debat capres kan ada sampai 5 kali ya. Sudah diatur jadwal-jadwalnya kan. Mungkin tinggal lagi orang untuk menentukan keputusan dari sisi mendengar gagasan itu dari debat mungkin ya, karena kita juga terbatas juga pengetahuan kita untuk tahu tentang apa yang menjadi pemikiran dari capres ini kan. Mungkin lewat debat itu perlu kita menonton lewat siaran TV misalnya seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan dulu. Sudah ada yang masuk di live chat kita di YouTube dan ini ada dari Anggi YB. Bagi abang-abang, apa sih sanksi bila ada jurnalis yang ketahuan ikut kampanye atau mendukung salah satu partai? Mungkin kita ke Pak Firdaus belum Mas Wiko. Pak Firdaus, apa nih sanksinya nih?
Baik, jadi kampanye itu bentuknya seperti apa? Kalau tugas wartawan ini pada dasarnya adalah karya jurnalistik. Ya. Jadi wujudnya itu adalah bentuknya karya jurnalistik, baik itu dalam bentuk berita yang lewat seber atau cetak atau siaran. Jadi ngukurnya itu dari karya jurnalistik. Ketika ukuran di karya jurnalistik tentu ada kode etik, apakah itu suatu pelanggaran atau tidak ya. Kalau itu pelanggaran tentu ada sanksi. Sanksi kita memang ada di secara organisasi kita punya kode etik, organisasi kewartawanan, kemudian di Dewan Pers juga bisa dilaporkan hal itu ketika itu terjadi pelanggaran kode etik. Yang kedua, terkait dengan kampanye tadi, apakah itu juga melanggar kode perilaku wartawan, perilaku jurnalis ya. Ketika itu melakukan satu pelanggaran lewat di medianya, perusahaan medianya, atau lewat organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan yang bisa memberikan sanksi terkait dengan apa yang dilakukan seperti itu. Misalnya berpihak benar, atau kalau kita di teman-teman di wartawan itu disuruh cuti aja, cuti dulu kalau dia memang mau Ikut jadi ya. jurkam misalnya, tim kampanye, atau mundur dulu jadi wartawan, libur dulu lah jadi wartawan, karena itu yang diberi ruang, karena itu hak politik ya, kita nggak bisa untuk menghalangi ya. Kalau memang udah berat benar untuk misalnya saya wartawan nih, saudara saya ada capres misalnya, saya Atau bayarannya lebih gede gitu ya. sementara ini belum ada yang bayar. Iming-imingnya rumah gitu, Iya. mobil gitu ya. Ya sudah libur dulu lah jadi wartawan kan, surat cuti misalnya, saya off dulu jadi wartawan, nggak ada tugas-tugas jurnalistik, memang saya benar-benar kampanye ini. Itu lebih fair sebenarnya, karena tidak ada conflict of interest dari wartawan itu. Kalau Mas Viko gimana Mas Viko? Kalau di Aji tegas bahwa terlibat di sebelum mulai pemilu aja, misal dalam lingkaran mungkin bagian dari caleg atau bagian dari apalagi kepala daerah, tentu harus mundur. Harus mundur Jadi ya, bukan kita- cuti ya, tapi mundur ya. Mundur sebagai anggota Aji. Kalau urusan mengenai bagian dia di medianya atau apa, itu kembali ke dia. Tapi kalau sebagai anggota Aji, dia diwajibkan mundur. Berarti cukup tegas sekali nih kalau untuk di Aji sendiri. Nah kalau sejauh ini di Aji sendiri, apakah sudah ada yang siap-siap mundur ini Mas Viko? Pantauan dari Mas Viko sendiri? Untuk pemilu ini ada satu anggota kita yang mundur karena terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Ada ikut penyelenggaraan ya? Jadi atas kesadaran karena dia lolos sebagai penyelenggara pemilu di salah satu kabupaten, maka dia mengajukan surat pengunduran diri dan kita terima, kita proses. Jadi itu yang kita bangun. Seperti yang Bang Firdaus bilang bahwa sedikitnya pasti ada konflik of interest tadi yang terjadi, entah dia sebagai penyelenggara, peserta, ya tadi puncaknya dia sebagai juru kampanye. Dan mungkin rasanya hal itu akan membuat karya jurnalistiknya berimbang karena sudah ada konflik of interest tadi. Oke. Nah, untuk pendengar yang masih bergabung bersama kami, silakan di line telepon di 0711 369977 atau juga melalui WhatsApp di 0821792790. Di studio masih bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan, ada Bapak Dr. Haji Firdaus Komar SPD MSI, dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Sumatera Selatan ada Mas Muhammad Fajar Wiko SEMM. Untuk Pak Firdaus sendiri nih, Pak Firdaus, sebenarnya kalau tadi kita sikap kita sebagai wartawan, baik, kita terima telepon dulu ya di 369977. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana nih Bu? Dari Aisyah di Pangkalan Balai, Mbak. Ibu Aisyah di Pangkalan Balai. Silakan Bu Aisyah. Baik, selamat pagi kedua narasumber. Ya, Bu, Ini pagi, Bu. saya tertarik sekali nih kalau ngomong seputar pers begitu ya, karena kita tahu pers ini kan punya peran besar sebagai pilar keempat demokrasi. Dan kita tidak bisa menutup mata nih, sekarang musim-musimnya menggembor-gemborkan satu pasang atau mungkin ya calon-calon apa begitu, dan mungkin ada juga yang sedikit negatif nih, menjatuhkan yang lainnya. Sekarang sudah sering saya lihat juga sedikit marak, walaupun memang kalau di tempat kita mungkin nggak begitu banyak ya, tapi mungkin di beberapa daerah lain lumayan banyak. Nah, sekarang kita lihat seperti media-media besar. Media besar ini ownernya, pemiliknya itu pemilik kepentingan juga, sering seperti itu kan. Jadi mungkin mengangkat profil positif dari seseorang atau mungkin bahkan sebaliknya menjatuhkan yang lainnya. Ini sering juga sih, kita sebagai orang awam kadang-kadang ada yang termakan,
atau ada yang terprovokasi malah bikin ribut netizen katakanlah begitu. Nah, untuk media atau lembaga besar yang kita tahu notabene ownernya adalah pemilik kepentingan, apakah sebenarnya rules-nya juga sama begitu? Karena kadang-kadang saya lihat ada sedikit, ya bukan berarti kecolongan, adalah beberapa mungkin opini yang muncul dari media tersebut yang membuat keresahan juga terkadang begitu kan. Belum lagi pro dan kontra netizen, setuju atau tidak setuju seperti itu dengan kolom komentar yang sering sekali saya baca. Untuk media sebesar itu misalnya, apakah rules-nya tetap berlaku sih nggak sih sebenarnya Pak? Karena kadang-kadang itu yang justru agak sedikit meresahkan begitu loh. Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aisyah di Pangkalan Balai. Mungkin Pak Firdaus dulu, silakan ditanggapi Pak Firdaus. Oh, ikut dulu ya. Mas Viko, boleh? Mas Viko, silakan Mas Viko. Jadi kita diskusi kemarin soal apa yang ya, persis ditanyakan Ibu Aisyah ini. Jadi kita dalam konteks jurnalistik, ini kami organisasi jurnalis nih, organisasi wartawan nih. Kita punya kode etik, kita punya tanggung jawab untuk melakukan peliputan yang berimbang. Bahwa ranahnya keberpihakan itu ada di ranah manajemen redaksi dan media. Prinsipnya kita sudah melakukan tugas dengan baik di lapangan, kita sudah tidak berpihak di lapangan, maka konten itu ketika sampai ke ruang rapat redaksi sebelum ditayangkan dan tentunya sesuai arahan manajemen media, maka itu tidak lagi menjadi tanggung jawab kita sebagai jurnalis. Itu tadi yang Ibu bilang meresahkan, mungkin ya itu impact dari ketidakpercayaan terhadap media. Walaupun media itu besar, kemudian lantas kalau itu terus tidak melakukan berimbangan, maka medianya yang akan dilihat. Nah, maka impactnya lebih jauh ya runtuhnya kepercayaan masyarakat dalam konteks keberimbangan ya, yang tadi kita kampanyekan bahwa jurnalis bukan juru kampanye kan, bahwa kita di lapangan sudah melakukan yang terbaik, kita tidak menjadi juru kampanye, kita sudah cover both side, multiple sides. Ketika sampai di ranah redaksi kemudian itu ditayangkan dengan konteks tidak sesuai dengan konteksnya, maka itu menjadi tanggung jawab dan impactnya adalah kepercayaan masyarakat yang akan runtuh. Kira-kira seperti itu kalau dari pandangan saya. Oke, kalau dari Pak Firdaus? Ya, memang fenomena yang seperti ini dari sebelumnya, karena secara konstitusi tidak diatur bahwa yang pemilik media itu tidak boleh ada kepentingan politik atau kepentingan ekonomi yang lebih besar lagi. Karena yang punya pemilik modal itu ada di owner punya media. Media ya kita tidak menyebutkan lah, hampir semuanya seperti mungkin itu tahu kan. Masyarakat ya. Tapi dalam konteks kita harus membedakan, saya setuju dengan Mas Viko tadi, konteks profesi ya. Profesi ini kan diatur secara tersendiri berkaitan dengan bagaimana dia menghormati satu profesi, martabat suatu profesi itu ada etik dan etik itulah yang menjadi pegangan, yang menjadi pedoman. Ketika itu sebenarnya diatur ketika berkaitan dengan kemerdekaan pers. Jadi intervensi itu tidak boleh, bukan tidak boleh dari pihak luar saja, dari pemilik media tidak boleh juga intervensi. Misalnya saya Pemret yang punya akses langsung ke pemilik media yang punya modal ya, pemodal. Dalam kaitan itu ketika saya melakukan suatu pelarangan terhadap satu liputan yang kira-kira memojokkan pemilik media yang tempat saya bekerja, itulah namanya pers itu tidak merdeka lagi. Itu sudah terjadi resiko namanya kemerdekaan pers itu sudah diintervensi oleh pemilik media. Makanya aturannya itu saya pikir regulasinya ketika ada di pedoman di kode etik jurnalistik. Jadi di kode etik itu bagaimana diatur ketika itu terjadi pelanggaran, sangat mungkin dari masyarakat itu melaporkan media itu, melaporkan ke Dewan Pers bisa. Jadi media besar itu juga bisa dilaporkan ke Dewan Pers bahwa sudah terjadi ketidakberimbangan dalam konteks pemberitaan kebijakan redaksi di media itu. Karena yang ditampilkan calon itu saja misalnya, yang betul. TV ini calon itu saja. Jadi yang TV ini biru terus, yang TV ini merah terus ya. Kita nggak ngomong warna lah pokoknya, karena warna langsung dikonotasikan macam-macam juga kan. Baik. Tapi masyarakat saya pikir yang memang media watch yang memang mantau media itu bisa melaporkan ketika itu sudah terjadi ketimpangan informasi yang bisa membahayakan masyarakat itu sendiri, sehingga orang sudah malas lah untuk membuka channel satu ini karena yang diberitakan itu saja. Channel yang berikutnya itu saja. Saya pikir jadi masyarakat juga bisa menilai
kalaupun memang hal itu menjadi satu masalah yang memang sudah masyarakat yang terdidik lah ya seperti itu. Ya. Baik Pak Firdaus, kita terima telepon dulu di 3699977. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Lydia. Dengan Dela nih Pak, dengan siapa nih Pak? Mbak Dela Iya. sama Ahmad Irwan dari Bandung Pak Timur. Ahmad, silakan Pak Ahmad di Bandung Timur. Iya, selamat pagi Mas narasumber. Mas kayaknya ya masih muda ini suaranya juga. Iya. Pagi Pak. Iya, ini saya dari Bandung Timur ya. Mas Wiko yang masih muda, saya udah tua Pak. Ya. Ini menyoroti tentang masalah media ya di sini. Kemerdekaan, kebebasan media. Memang bebas media tapi tetap ada keterbatasan. Media-media sekarang Pak beda dengan media-media ketika zaman Orde Baru. Contohlah seperti begini. RRI kan seorang media itu kan waktu itu kan sebagai corongnya pemerintah. Tapi sekarang media RRI sudah menjadi penyiaran publik, itu kan bebas untuk berperan, tapi tetap punya kebatasan yang tidak seenak saja bagi masyarakat untuk menyampaikan. Tapi itu ada aturan. Kemudian media cetak juga. Saya sebagai penikmat media Pak. Media itu sejak zaman Orde Baru sampai sekarang saya tidak lepas dengan media gitu kan seperti itu. Nah di sini kemudian media seperti kewartawanan kan sekarang kemerdekaan, kebebasan tetap ada, tapi tetap punya keterbatasan yang tidak semua bisa diliput lewat media. Itu kan sepertinya Pak ya. Itu mungkin tanggapan saya. Jadi begini, saya cukup baguslah seimbang sekarang media sekarang seimbang. Namun saya masih awam Pak, perlu ditanyakan Pak di sini. Kan wajar lah kalau yang banyak yang tidak tahu bertanya kepada yang lebih tahu apa yang disebut kode etik jurnalistik. Nah, seperti itu. Jadi saya bingung. Jadi jangan seperti begitu aja nanya gampang. Iya memang gampang ahlinya. Tapi kalau saya kan belum tahu yang disebut kode etik jurnalistik. Nah, itulah Pak. Terima kasih. Baik, mohon terima kasih Pak. Penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh nih Pak Firdaus dari Bandung Timur. Silakan Pak Firdaus. Berkaitan dengan Bapak tadi mengapresiasi ya berkaitan dengan peran media, saya pikir kita juga media selalu berusaha untuk melakukan suatu peningkatan kualitas teman-teman dari wartawan ya, baik melalui perusahaan medianya maupun melalui organisasi profesi yang mereka ikuti. AJI, PWI itu sama-sama untuk bagaimana teman-teman anggota yang tergabung itu bisa yang pertama taat dulu. Taat itu dalam konteks kesadarannya ya, awareness-nya berkaitan dengan mereka dalam melakukan tugas jurnalistik itu harus patuh dengan apa yang disebutkan Bapak tadi, kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik itu sebenarnya satu pedoman etika berkaitan dengan kita melakukan satu karya jurnalistik. Jadi dalam proses kami mendapatkan, menyampaikan, terus mempublikasikan satu informasi itu kan kategorinya adalah standar jurnalistik, standar berita. Bagaimana informasi yang dijadikan berita itu harus memenuhi apa yang menjadi pedoman dalam kode etik. Kode etik yang dirumuskan oleh komunitas pers Indonesia itu ada 11 pasal. Jadi 11 pasal itu terukur, semuanya terukur, kemudian bisa diujikan ya bahwa berita itu melanggar atau tidak melanggar ketika ada satu yang memang misalnya berita itu diperoleh tidak dengan secara profesional, misalnya bisa diukur bahwa wartawan mendapatkan berita itu apakah melalui suap atau mendapatkan suap atau memberi suap, itu bisa terjadi juga. Kemudian berita itu tidak berimbang misalnya, itu bisa diukur dari konten substansi isi berita itu Pak. Kemudian mungkin berita itu memiliki niat buruk dari seorang wartawan misalnya, itu juga bisa terlihat dari apa kepentingannya berita itu ditampilkan. Jadi memang kajian-kajiannya itu berkaitan dengan etika dan memang pedoman pemberitaan. Jadi kalau di organisasi itu punya dewan kehormatan untuk memastikan bahwa ketika ada laporan kaitan dengan itu berita ini masuk kategori pelanggaran atau tidak pelanggaran dan sanksinya apa? Sanksi kan bertingkat Pak. Yeah. Ada peringatan 1, 2, 3, kemudian pemecatan atau pemberhentian atau sampai pada tidak boleh aktif lagi di dunia wartawan misalnya seperti itu. Ya, baik, kalau dari Mas Wiko sendiri? Jadi sepertinya Bapak Firdaus. Pak Firdaus juga dari Bandung Timur juga resah ya, agak ada perbedaan. Mungkin itu karena pertama mungkin banyaknya media yang ada saat ini. Kemudian mengenai jurnalis atau wartawannya. Kita di pers Indonesia itu yang konstituen Dewan Pers ini sudah punya standar sendiri ya, uji kompetensi wartawan di PWI, UKJ, kalau kami di AJI ya Bang Firdaus ya. Jadi hal-hal inilah yang kemudian membuat
tadi standar jurnalis itu muda, media, utama. Apakah dia sudah mampu untuk melakukan kerja-kerja jurnalis? Kalau belum, ya rasanya harus mengulang. Ada hairnya juga ya Bang Firdaus ya. Jadi seperti itu. Dengan maraknya banyaknya media, tentu kami dari sudut pandang jurnalis harusnya lebih diperbanyak lagi, lebih dirutinkan lagi uji kompetensi seperti ini, sehingga ya outputnya menghasilkan, jurnalis ini mampu menghasilkan karya jurnalistik yang kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Nah, kembali lagi ke situ. Masyarakat sekarang kalau dilihat dari perspektif Pak Firdaus di Bandung Timur tadi kan, kita nih berada di bonus demografi. Jadi banyak sekali anak muda sekarang, hampir setengahnya warga Indonesia ini anak muda yang punya kecenderungan itu hanya mau yang ringkas-ringkas saja, yang singkat-singkat saja. Jadi untuk membaca media ya, yang kita tahu kalau dulu koran tuh padat sekali beritanya dan baik sekali, kira-kira begitu. Pun tadi sempat disinggung juga RRI bagaimana menjadi corong pemerintah. Rasanya anak muda sekarang agak kurang ke situ, sehingga ini pun menjadi tanggung jawab ya, termasuk Pak Firdaus tadi, kita di sini, Bang Firdaus Komar, saya, RRI, untuk kembali mengasah atau menajamkan, bisa juga memancing minat baca, minat literasi anak-anak muda ini sekarang, sehingga kita memunculkan masa depan negara ini atau daerah ini yang lebih kritis, yang lebih punya pengetahuan, sehingga itu tadi tentunya bisa menjadi tujuan demokrasi ini juga. Baik, Mas Viko, kita terima telepon lagi Mas Viko di 3699977. Halo Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Bunda. Dengan Bang Farlin di Bogor. Bang Farlin di Bogor, silakan Bang Farlin. Iya Bun, dengan siapa itu narasumber Bun? Ada Pak Firdaus sama Mas Wiko. Oh, Pak Firdaus dan Kak Niso ya. Iya. Ya, memang saat ini pers udah cukup bagus karena Farlin Sukaraja keliling ya. Di mana-mana berhenti, baik nginap juga di RRI Palembang. Apalagi media-media yang mainstream itu udah cukup bagus, tinggal lagi kita harus tingkatkan sistemnya. Takutnya nanti benar saja suka disalahin, gimana kalau salah kan? Jadi baik di koordinasi, transportasi, seperti apa dia transportasinya dan konfirmasinya. Karena kita sudah tahu wartawan bodrek mana, wartawan-wartawanan yang gimana, jurnalis-jurnalis yang seperti apa, kita udah tahu. Yang penting actionnya yang kita harapkan Farlin sendiri bisa jadi wartawan. Baik. Terima kasih Pak Farlin. Ya, silakan Pak Firdaus, ditanggapi Pak Firdaus. Ya, terima kasih pada Pak Farlin ya, yang sudah memperhatikan ya, mengapresiasi, karena kita tahu memang, kita menyadari juga memang kualitas wartawan kan macam-macam ya. Kalau menurut Dahlan Iskan itu ibarat emas ya, ada emas 24 karat, ada 22 karat, ada 20 karat, ada emas swaso, ada yang cak-cak emas kuning tapi bukan emas kan. Nah, itulah kira-kira gambaran wartawan. Ada yang cak-cak jadi wartawan Bu, ada ternyata itu emas swaso mungkin bukan, tapi kuningnya lebih kuning dari kita sebenarnya. Kita tidak mengakui bahwa kita sudah 24 karat, tapi kita berusaha, teman-teman di organisasi ini punya tanggung jawab yang luar biasa ya. Saya pikir bagaimana mereka secara personal meningkatkan kualitas mereka juga, profesionalitas, kemudian lewat perusahaan mereka juga tetap untuk tegak lurus lah berkaitan dengan apa yang menjadi tugas pers yang tercantum dalam Undang-Undang 40 itu saya pikir. Baik, mungkin tanggapan dari Mas Wiko sendiri? Kaitannya dengan uji kompetensi tadi yang memang sudah menjadi kewajiban dari setiap organisasi jurnalis. Pertama, wartawan itu tentu harus berhimpun di organisasi jurnalis, bebas apa itu sesuai dengan kemauan dan kompetensi yang dimiliki. Kedua ya itu tadi, penguatan kapasitas seperti yang kemarin kami lakukan di Palembang. Kami disupport oleh teman-teman PWI, IJTI, PFI, teman-teman yang lain juga termasuk organisasi pers untuk
kegiatan seperti ini loh, wartawan kita nih atau jurnalis kita nih haus loh dengan penguatan kapasitas. Maka ini kolaborasi ini harus sering kita lakukan, sehingga di luar UKJ uji kompetensi kita juga punya kemampuan tambahan untuk bisa menghasilkan karya jurnalistik yang bermanfaat, yang pastinya ya semakin kesini semakin berdampak kepada masyarakat. Mas Wiko, kalau dari Mas Wiko sendiri dari AJ Palembang, sebenarnya apa sih sebenarnya harapan, keinginan lah dari sikap dari caleg atau juga tim pemenang ini harus bersikap kepada media gitu? Ini yang kadang-kadang muncul ya berapa kali di TV. Oh, si ini memberitakan saya nih selalu begini, ini memberitakan saya selalu sini. Jadi sudut pandang atau memandang media itu tidak bisa disamaratakan. Itu pertama. Kedua, caleg atau calon-calon ini seharusnya melihat bad news is good news juga sebenarnya. Kan ada feedback yang tentu diterima ketika mungkin ada pemberitaan negatif, mungkin tidak melulu pemberitaan positif. Karena seperti yang saya bilang tadi, jurnalis pun kalau dia benar, dia harus mempertanggungjawab pemberitaan itu. Kalau negatif, tentu ada hal positif yang harus juga diangkat. Nah, maka dari itu caleg atau calon tadi saya rasa tidak perlu terlalu anti dengan jurnalis yang ya tadi yang kompeten, yang sudah sesuai standar. Namun ya memang seperti Pak Parlin tadi juga sempat singgung, banyak sekali yang memanfaatkan profesi ini ya Bang Firdaus ya. Jadi itu juga yang merusak, sehingga saya pikir caleg-caleg ini juga paham dan punya sekat tersendiri untuk memisahkan itu. Baik, karena lintas waktu juga sudah mendekati pukul 9 nih, mungkin kita sebelum ke Pak Firdaus kita ke Mas Wiko. Mas Wiko, pesannya nih untuk para wartawan, pers dan yang lain-lainnya menjelang tahun pemilu di tahun 2024, silakan. Pesan kita jelas, jurnalis bukan juru kampanye. Jadi lakukan kerja-kerja jurnalistik dengan prinsip keberimbangan, akurat, dan jadi jurnalis berkualitas akan menciptakan demokrasi yang berkualitas untuk 2024 yang lebih baik. Baik, kalau dari Pak Firdaus? Ya, teman-teman seluruh wartawan yang memang sudah mengabdikan posisi dirinya sebagai wartawan, bekerjalah sebagai wartawan yang memang punya integritas, punya kemampuan yang memang bisa memberikan informasi yang ke publik itu lebih pada yang diharapkan seperti itu. Jadi dan publik juga harus bisa membedakan informasi itu, jangan sampai menyamaratakan ya. Tadi kan ada pertanyaan misalnya di media sosial orang sudah jadi gampang jadi wartawan kan seperti itu. Jadi harus tahu perbedaan konsep wartawan itu seperti apa. Jangan sampai ini informasi ini wartawan, jadi wartawan yang kenanya seperti itu. Padahal yang mengaku-ngaku wartawan juga ada kan seperti itu. Mohon maaf misalnya ada yang belum terkualifikasi wartawan, maka wartawan ini kan sangat profesi yang sangat terbuka. Profesi yang sangat terbuka, oleh karena itu saya setuju memang ada uji kompetensi wartawan sebenarnya untuk membenahi profesi kita ini biar menuju kualitas yang diharapkan. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Firdaus Komar, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan, dan juga Mas Wiko ya, Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJ Palembang. Insya Allah di waktu kesempatan ini nanti kita ngobrol lagi dengan tema-tema lainnya Pak Firdaus dan Mas Wiko ya. Terima kasih. Baik pendengar, itulah tadi untuk Dialog Palembang pagi ini, edisi hari ini Selasa 5 Desember 2023, dan tetaplah bersama kami masih di Pro 1 RRI. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.